Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Harapan dan doa saya, Bapak Mama, semua saudara ada dalam keadaan yang baik di hari yang baru ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Daud, jangan marah kepada orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Tuhan yang berkuasa, bukan manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dua ayat di awal daripada Mazmur 37 ini, Daud menulis bukan tanpa alasan. Mengapa demikian? Karena apa yang Daud sampaikan di dalam Mazmur 37 ayat 1 dan ayat 2 secara khusus merupakan pengalaman hidup dari Raja Daud yang telah dia lalui sehingga sampai kepada titik di mana dia dapat memberikan satu pernyataan yang luar biasa. Jangan marah terhadap mereka yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada mereka yang curang. Saudara terkasih, dari dua ayat ini ada beberapa bagian atau ada beberapa poin yang bisa kita belajar di sana. Yang pertama dikatakan bahwa jangan marah terhadap mereka yang berbuat jahat. Ini artinya bukan saja kita tidak boleh marah terhadap orang yang berbuat jahat secara umum kepada orang-orang lain, tetapi secara khusus kita juga jangan marah kepada orang yang berbuat jahat terhadap kita sendiri. Saudara terkasih, nasihat ini sepertinya agak susah gampang untuk diterapkan bagi kita sebagai manusia. Mengapa demikian? Karena kecenderungan kita adalah orang-orang berdosa dan kita lebih suka berbuat dosa. Itulah sebabnya banyak orang ketika disakiti, dia lebih memilih untuk membalas dendam dan bukan untuk memaafkan. Dan kita bisa melihat bahwa ada banyak juga orang-orang Kristen yang jatuh dalam dosa ini, di mana mereka memilih untuk membalas dendam karena apa yang mereka dapatkan, perlakuan yang buruk yang begitu menyakitkan bagi mereka atau bagi orang-orang yang mereka kasih. Itulah sebabnya balas dendam menjadi solusi bagi mereka. Tapi saudara, hari ini ada nasihat yang indah yang Daud mau sampaikan kepada kita. Kalau Daud saja mampu sampai pada titik di mana dia diperlakukan dengan buruk, tetapi dia tidak marah terhadap mereka. Maka pertanyaan sederhana bagi kita, apakah kita juga bisa melakukan seperti Daud untuk tidak marah kepada mereka yang berbuat jahat kepada kita? Yang kedua yang kita bisa lihat di sini adalah Daud juga memberi nasihat supaya kita tidak iri hati kepada mereka yang berbuat curang. Saudara, iri hati ini merupakan dosa yang sangat membahayakan hidup kita. Mengapa saya katakan ini dosa yang sangat membahayakan? Karena orang-orang yang iri hati, mereka tidak akan tenang di dalam hidup. Mengapa tidak tenang? Karena mereka selalu melihat dan merasa cemas dan merasa iri hati ketika orang-orang di sekitar mereka memiliki sesuatu yang lebih daripada mereka. Sekalipun mereka tidak dirugikan, tapi iri hati itu tetap ada. Kenapa? Karena merasa diri kurang dan melihat orang lain lebih daripada kita. Iri hati itu membuat orang tidak tenang dalam hidup. Dia tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik. Karena pikirannya kepada orang-orang yang ada di sekitar yang sudah memiliki sesuatu yang dia tidak miliki. Atau lebih daripada apa yang dia miliki. Karena itu saya katakan ini dosa yang sangat membahayakan. Kita bisa menghindari dosa itu. Caranya apa? Kita mau bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Sekecil apapun itu. Hal-hal kecil yang ada di sekitar kita yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita mau bersyukur dari hal-hal itu, akan menghindari kita dari yang namanya dosa, iri hati. Maukah kita mengikuti apa yang merupakan nasihat Daud untuk tidak iri hati kepada mereka yang berlaku curang, bahkan iri hati kepada orang-orang di sekitar kita, yang mana mereka memiliki lebih dari apa yang kita miliki? Dan yang ketiga, kita belajar dari bagian firman Tuhan ini adalah mereka yang berbuat jahat itu, mereka akan segera lisut dan layu
seperti rumput. Ya, itu yang akan Tuhan kerjakan bagi mereka. Bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan dan bukan hak kita. Mereka bisa merencanakan yang jahat. Mereka bisa melakukan yang jahat terhadap kita. Mereka bisa iri hati terhadap kita. Tapi kita jangan membalas semua itu. Karena pembalasan itu hak Tuhan. Tuhan Allah yang kita sembah. Dia Allah yang berkuasa. Manusia tidak memiliki kuasa apa-apa. Hanya Tuhan yang berkuasa. Dan tepat pada waktu Tuhan, mereka yang melakukan kejahatan itu, mereka yang iri hati di dalam hidupnya, mereka akan segera mendapatkan pembalasan dari Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang percaya, apa yang kita lakukan? Tetap tenang, tetap memandang dan berharap kepada Tuhan. Karena Dia, Allah yang kita sembah, Allah yang berkuasa, yang mampu membalaskan apa yang orang lakukan terhadap kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini firman Tuhan datang bagi kami, menasihati kami, supaya kami tidak marah terhadap orang yang berlaku jahat, supaya kami tidak iri hati kepada mereka yang berlaku curang. Tolong akan kami Tuhan, sebagai manusia, ketika kami disakiti, ketika kami diperlakukan tidak adil, kami pasti membalas. Tapi biarlah kami seperti Daud, yang pada akhirnya kami juga tidak marah, tidak membalas semua itu. Tapi kami serahkan kepada Tuhan yang berkuasa untuk membalas semua itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.